Oke, small listeners, kembali kami mengudara di Smart Happiness. Kami sapa dulu ya untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta. Semoga hari ini bisa sedikit lebih cerah ya, supaya kita bisa lebih semangat gitu menjalani hari. Pagi hari ini kita akan membahas tentang loneliness dan pastinya ini menjadi satu topik yang tidak hanya harus dibahas di Indonesia tapi juga di seluruh dunia karena ini sudah menjadi concern dari WHO sendiri. Dan Pak Arfan, aku izin bacakan mungkin ini sekalian meluruskan juga ya ini dari Ya, Pak Pramudia di Malang. Apakah benar kesendirian lebih positif dibandingkan dengan kesepian? Nah, ini takutnya ada mispersepsi nih sebelum kita lanjutkan. Silakan Pak Arfan. em, kesendirian itu tidak berhubungan langsung dengan kesepian gitu. Mhm. Jadi tidak harus orang yang sendiri itu sepi. Sendiri itu tidak harus buruk juga ya. Ya, Eh, saya bahkan kalau malam Jumat itu selalu malam-malam itu sendirian itu. me time. Seperti semalam kan malam Jumat itu kan saya sendirian sampai jam 11 malam. Pertanyaannya ngapain sendirian? Mempersiapkan smart happiness. Oke. Tiap malam Jumat itu Ya, acara malam Jumat saya itu ya. pasti. Jadi Aha. malam itu saya 2 jam tuh Audrey, dari jam 9 sampai Sampai jam jam 11. 11. Selama 2 jam itu nggak ada suara, nggak ada apa gitu. Ya, istri, anak-anak semua udah tidur, saya sendirian di ruang kerja dan tidak ada suara musik apapun. Ya. Betul-betul kesendirian, kesunyian dan I was really happy gitu. Saya Mhm. betul-betul menikmati itu gitu. Betul-betul mengalirlah itu semua inspirasi untuk talk show kita pada pagi hari ini. Jadi sendiri itu bagus kadang-kadang. Jadi orang yang tidak bisa sendiri itu adalah orang yang punya masalah sebetulnya dalam hidupnya gitu. Mhm, betul. Bisa sendiri. Orang yang tidak bisa menikmati kesunyian gitu. Ya. Ya kan ada orang yang pinginnya tuh ada suara terus ya, sehingga ketika dia mengalami yang sunyi, kan sunyi itu indah ya. Mhm. Audrey merasa nggak sunyi itu indah gitu? Jadi bisa mendengar banyak bebunyian yang selama ini kita nggak dengar gitu, nggak Betul, fokus. betul. Nah, dunia ini kan begitu bising gitu. Nah, kadang-kadang ada juga gitu orang-orang yang tidak bisa menikmati yang namanya kesunyian. Ya, karena itu dia selalu pakai ini apa namanya earphone gitu On. kemana-mana gitu. Oke. Ya, tutup kupingnya gitu. Ya bahkan dia juga. Nah, nutup kuping itu ketika kita menutup telinga kita itu dengan earphone, ya Hmm. apapun namanya, apapun bentuknya gitu, itu sesungguhnya kita sedang memutuskan yang namanya social connection. Ah. Gitu. Saya mencoba ini begini, Audrey. Kalau Mhm. saya jalan pagi gitu, ya Ya. kalau saya lagi jalan pagi di komplek atau ke tempat lain, itu kalau saya tidak pakai earphone, itu Mhm. saya bisa connect dengan situasi yang ada suara burung, ada Mhm. suara kendaraan, ada macam-macam suara ayam berkokok, suara anjing yang menggonggong itu saya connect gitu betul-betul. Tapi Ya. yang menarik, eh, saya juga bisa menyapa gitu orang-orang yang berlalu lalang gitu, Ya. saya hai atau sekedar senyum, saya connect dengan social Di sekitar ya. situation environment gitu. Tetapi yang menarik kalau saya pakai sambil dengerin Headphone. lagu lah gitu kan, ini kan jalan mungkin saya bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu ya. Sambil dengerin lagu itu saya terputus betul-betul, Yes. putus dengan yang namanya dunia luar. Walaupun saya sedang berjalan di tengah keramaian. Ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi bukan keramaiannya yang membuat kita lonely, Mhm. tapi keterputusannya atau Ya. disconnect-nya itu, disconnection itu yang membuat kita lonely. Oke. Itu Audrey. Ini menarik ya, karena fenomena ini juga karena aku pengguna transportasi publik ya Pak Harpan ya. Jadi Ya, bisa dikatakan 75% orang-orang di dalam tuh juga ya itu fokus menggunakan earphone gitu ya, karena ya, nggak ingin ya. berinteraksi ataupun nggak mau bising gitu. Nah ini berarti ini menjadi salah satu kebiasaan ataupun habit yang men-trigger loneliness, bisa dikatakan seperti itu atau seperti apa Pak Harpan? Iya, itu seringkali awalnya demikian gitu. Hmm. Awalnya adalah karena kita tanpa kita sadari, kita memutuskan hubungan dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar kita gitu. Kita disconnect dengan cara apa? Tutup kuping dengan cara apa? Pakai itu, pakai earphone itu. Itu Mhm. kita langsung putus kok, betul-betul. Jadi kita ada di dunia kita sendiri gitu ketika itu. Kita Yes. masuk ke dalam lagu yang sedang kita dengarkan itu, kita masuk dalam lagu itu dan kita betul-betul ada apa di sekitar kita, kita nggak paham itu. Jadi Mhm. kalau dilihat lebih dalam lagi, kalau begitu eh, kan manusia itu kan sebetulnya kan nalurinya itu adalah ingin connection.
manusia itu ingin berhubungan dengan sesamanya karena manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Tapi kemudian apa ya? Kan perlu kita cari apa ya sebetulnya yang membuat manusia itu terputus hubungan. Yaitu gadget itu, smartphone sebetulnya. Yes. Smartphone itu adalah awal dari yang namanya loneliness. Karena dengan smartphone itu kita dibuat sibuk seakan-akan kita punya teman. Betul. Gadget ini yang namanya smartphone ini seakan-akan kita punya teman gitu. Dan segalanya ada di sini gitu. Segalanya mau apapun, mau ngobrol apapun semuanya ada. Kita mau bertanya apapun ada Mbah Google di sini gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya kita merasa nggak membutuhkan orang lain. Kita cukup dengan diri kita sendiri. Nah itu sesungguhnya. Awal dari loneliness itu menurut saya adalah teknologi, yaitu smartphone. Nah ditambah lagi kemudian setelah smartphone muncul yang kedua. Itulah yang namanya sosial media atau media sosial. Di mana dalam media sosial itu kita seakan-akan punya connection. Tapi masalahnya connection kita itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal, itu masalahnya. Kalaupun kita kenal pun kita udah lama nggak ketemu mereka. Ya kan teman-teman sekolah kita yang udah lama kita nggak ketemu, dan yang menarik kita jadi merasa tidak perlu lagi ketemu mereka karena kita sudah ketemu mereka melalui smartphone gitu, melalui sosial media, dan kita merasa cukup sudah ketemu sama mereka melalui sosial media gitu. Sehingga apa? Tidak ada lagi yang namanya sentuhan tangan gitu ya, yang namanya pelukan dan sebagainya. Itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita merasa cukup dengan berjumpa dengan orang di sosial media. Nah ini sesungguhnya ini yang akhirnya menjadi habit kita, yang sesungguhnya ini menjadi sesuatu yang membuat kita kecanduan kan? Yes. Akhirnya sampailah kita pada loneliness dan kita tidak menyadari. Kok tahu-tahu lonely ya? Kenapa ya gitu? Kita nggak sadar bahwa ini sebetulnya yang membuat loneliness itu. Teknologi itu apa? Membuat menjauhkan yang dekat jadi jauh, dan mendekatkan yang jauh. Tapi yang jauh itu sesungguhnya fata morgana itu, yang jauh itu dibikin jadi dekat itu cuma perasaan kita saja, dan itu tidak bisa mengobati kebutuhan manusia untuk dimengerti, didengarkan, dilibatkan. Itu nggak bisa menggantikan itu masalahnya, Audrey. Iya, kalau kita nongkrong ataupun mungkin Anda di coffee shop gitu ya, ada lihat segerombolan orang, itu biasanya juga pada begini nih, nunduk, ngelihat handphone dan lain sebagainya, tidak berinteraksi. Itu mungkin hal-hal yang bisa kita lihat secara real gitu ya, kondisi dan situasinya. Dan juga ini ada respon-respon yang menarik, mungkin kita langsung cicil aja Pak Arfan, karena cukup banyak ya. Ini kita ke Pontianak yang cuacanya juga mendung pagi hari ini. Selamat pagi Pak Alex Andaro. Saya pernah merasa kesepian karena ditinggal pacar ya, yang disayangi, tapi akhirnya mencari pengganti. Maka dari itu kita harus bangkit, terus juga, tapi sekarang masih sendiri, tapi nggak ngerasa kesepian karena saya mendapat kebebasan. Betul, itu dia. Sendiri tapi jangan kesepian ya. Yes. Terima kasih Pak Alex. Ini dari Pak Karmoses. Selamat pagi Pak Karmoses. Menurut saya kesepian itu bukan karena mereka tidak peduli dengan kita, namun sebaliknya, karena kita perlu peduli kepada semua orang yang sedang kesusahan dan prihatin karena dengan itu. Tentunya mereka akan mendekat dan connect dengan kita sehingga kita bisa merasakan kebersamaan. Benar nggak Pak Arfan? Benar ya? Betul, setuju. Ya. Oke. Selanjutnya dari Pak Fajar Suban, kalau saya alone but not lonely. Oh, oke. Kita ke YouTube lagi. Ini YouTube juga sudah cukup ramai dari Ibu Vera Yanti. Selamat pagi Mbak Audrey dan Pak Arfan. Ada pertanyaan Pak Arfan dari Ibu Vera Yanti. Apakah orang yang kurang pergaulan termasuk orang yang kesepian? Lalu bagaimana cara orang yang kurang bergaul ini supaya tidak kesepian? Nah, kadang kan ada orang yang menjudge, saya memang introvert Pak Arfan, saya susah banget nih untuk bangun koneksi dengan orang lain. Apakah itu bisa menjadi trigger juga orang tidak bisa bersosialisasi ataupun bisa akhirnya lonely? Sangat bisa, karena manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kalau tadi Pak Alex bilang tadi apa, saya sendirian tapi saya tidak merasa lonely. Saya ingin mengatakan bahwa tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Yes. Kebanyakan sih yang namanya makhluk sosial, kalau dia sendirian, ya dia lonely. Ya. Kebanyakan begitu. Jadi jangan kita merasa sok kuat gitu ya. Yes. Sok kuat, sok kebal gitu ya, bahwa oh saya sendirian dan saya tidak lonely. Ya kalau Anda sendirian tadi seperti kata Ibu Vera di YouTube tadi, ya kurang pergaulan, kesepian, ya cari teman gitu.
masukilah komunitas-komunitas gitu ya, sehingga kita merasa punya social connection itu gitu. Karena nggak bisa sih manusia itu nggak bisa sendirian gitu. Kalau tadi saya mengatakan saya menikmati kesepian, Mhm. itu hanya di malam Jumat gitu. Yes. Malam-malam yang lain enggak gitu, Ya, hari-hari lain enggak. Saya butuh social connection gitu. Saya butuh keterhubungan, saya butuh keintiman gitu dengan orang lain gitu. Cuma memang buat saya memang butuh juga waktu me time saya, dan salah satu me time saya adalah ketika malam Jumat mempersiapkan acara Smart Happiness. Itu saya menikmati itu gitu. Tapi bukan berarti saya tidak berusaha untuk punya komunitas gitu. Enggak seperti itu gitu. Karena itu kita tidak bisa mengelakkan itu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang kebal mhm. terhadap yang namanya kesepian. Semua Ya, orang bisa kesepian, dan hati-hati gitu. Itu juga bisa terjadi pada diri Anda. Dan awal kesepian itu adalah apa? Sendirian. betul. Itu awalnya. Mhm, mhm, mhm. Yes, aku juga lupa-lupa ingat. Aku pernah ikut salah satu seminar gitu ya, bahwa ada isu ataupun ada fenomena di mana para leader, biasanya top-top leader ya, yang merasakan kesepian karena jabatan ataupun mungkin, pangkat yang sudah tinggi. Nanti kita mungkin agak akan bahas sedikit gitu Pak Arfan, setelah yang satu ini kita break dulu, dan pastinya small listeners yang masih, menyimpan pertanyaan, monggo disampaikan, nanti juga Audrey akan bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Oke, small listeners, kita masuk ke dalam sesi yang keempat. Oke, semua listeners, kita masuk ke dalam sesi yang keempat. Tapi sebelum kita masuk terkait dengan loneliness lagi, menurut Audrey ini juga satu faktor yang harus kita miliki supaya kita nggak lonely, yaitu cinta ya. Kalau kita saling membagikan cinta atau saling mendapatkan cinta, rasanya kita nggak akan merasakan kesepian. Bener atau enggak? Apakah love is the answer, Pak Arfan? Monggo, mungkin diinfokan Betul. seminarnya, silahkan. Betul, karena cinta itu selalu merupakan jawaban dari semua permasalahan. Iya kan? Termasuk loneliness Betul ini. dong. Iya. Yes. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti workshop yang luar biasa dilakukan minggu depan, Oke. tanggal 8 dan 9 Desember 2023. Ya, workshopnya judulnya adalah Lita, ya, Hmm, Love is the Answer. Bekerja dengan cinta, memimpin dengan cinta. ya. Ya. Silakan teman-teman semua yang ingin mengikuti workshop ini, daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949. Nah, teman-teman yang mendaftar nanti untuk hari ini ada special price, ya, investasi normalnya Rp990.000, ya, Mhm. itu Anda bisa mengikuti workshop 2 hari ya, selama 6 jam, dan mendapatkan buku ini ya, buku Lita, yang akan dikirimkan langsung ke alamat rumah Anda. Jadi ini sudah termasuk buku dan ongkos kirim gitu ya teman-teman semua. Nah, kalau Anda daftar hari ini, Anda dapat special price untuk hari ini saja, Rp975.000 untuk hari ini. Oke. Dari harga normal 990. Sorry. Ya, ya, ya. Ya, betul. 990, betul ya. Nah, Oke. silakan ke 0812 12345 949. Hmm. Itu, Audrey. Oke. Jadi kalau Anda mau tahu sebenarnya bagaimana cinta menjadi jawaban untuk segala masalah ataupun tantangan hidup, mungkin bisa ikut Lita, Love is the Answer. Oke, kita balik lagi Pak Arfan. Tadi Audrey menyampaikan satu fenomena gitu ya, di mana orang-orang dengan jabatan-jabatan tinggi, tanggung jawab tinggi, ini ada juga loh kecenderungan kesepian karena mungkin bingung juga mau menumpahkan masalahnya kemana, ataupun mungkin kayak kita anggaplah mungkin, presiden gitu ya, atau mungkin, CEO, terus juga pimpinan-pimpinan dalam perusahaan, karena mungkin tidak bisa menyampaikan seluruhnya gitu ya, seluruh masalah ke orang-orang di sekitar, lantas mereka merasakan kesepian. Apakah fenomena ini juga real terjadi, Pak Arfan? Silakan. Ya, betul sekali, Audrey ya. Jadi semakin tinggi posisi seseorang itu sesungguhnya dia semakin merasa kesepian. Hmm, Dalam pengertian bahwa dia semakin mencari orang yang bisa mengerti dirinya, ya, karena tugasnya kan semakin berat. betul. Semakin tinggi tugasnya kan semakin berat. Tapi semakin tinggi kan seperti piramid gitu ya, semakin tinggi semakin sedikit orang yang ada di sana, Ya, dan itu membuat dia kesulitan untuk mengungkapkan dirinya, mencari orang-orang yang mau mengerti. Ya, kebanyakan orang kalau kita sudah jadi leader itu orang itu menyetujui. betul betul betul. Tetapi yang menarik, Audrey, yang kita cari dalam hidup itu bukan disetujui sebetulnya, tapi Mhm. dimengerti. Yes.
Bahkan kalau kita dimengerti tapi tidak disetujui, Hmm, itu masih lebih bagus daripada disetujui tapi tidak dimengerti. Ngerti. Gitu loh. Jadi eh, orang tidak setuju sama apa yang kita katakan, tapi orang mau mendengarkan dan mengerti. Oh, maksud kamu begini, gitu ya. Mohon maaf nih, saya belum bisa mengabulkan itu karena saya juga sedang dalam kesulitan, gitu. Tidak dikabulkan, tidak disetujui, tapi dimengerti. Ketimbang orang baru mulai ngomong, kemudian kita bilang, udah kamu nggak usah cerita nih, kamu mau minta apa kamu ambil sendiri deh, gitu. Mhm. Nih saya kasih pinjam uang nih, tapi nggak mau mendengarkan itu apa yang sedang dialami oleh orang itu. Ya. Itu lebih bahagia kita itu dimengerti walaupun tidak disetujui, dimengerti walaupun apa yang kita minta tidak dikabulkan, tapi kita dimengerti dengan cara apa? Didengarkan, kemudian orang itu menunjukkan empatinya gitu. Itu lebih membahagiakan gitu. Karena memang kebutuhan manusia yang paling tinggi itu kebutuhan emosional ya. Yes. Kebutuhan emosional kita tuh adalah dimengerti. Nah, dimengerti itu baru bisa terjadi kalau kita punya seseorang atau dua tiga orang yang betul-betul mau duduk mendengarkan kita tanpa menjudge kita dan betul-betul punya tingkat pemahaman yang tinggi kepada kita gitu. Nah, makanya saya selalu menganjurkan ya cari teman, cari komunitas. Bagi yang belum menikah cari jodoh gitu. Jodoh itu kan soulmate. Yes. Soulmate itu apa sih? Soulmate itu orang yang sejiwa dengan kita, yang mau mendengarkan kita 24 jam loh. Mhm. Mestinya begitu ya, mestinya ya kalau soulmate yang benar Oh, mau mendengarkan kita 24 jam, mau mengerti apa yang sedang kita rasakan hari ini. Nah, itu sebetulnya. Bahkan satu orang pun sebetulnya cukup, oh, Audrey. satu orang cukup. Satu orang pun cukup. Kalau kita misalnya kalau kita punya pasangan ya yang mau ngerti kita, mau mendengarkan kita, ya 24 jam, mau tahu sejarah hidup kita. Ya. Orang itu perlu ya mengungkapkan sejarah hidupnya kan kadang-kadang ya. Dan Mhm, itu bisa betul. panjang itu. Ya kalau saya cerita dulu saya begini yang membuat saya sampai seperti sekarang ini Audrey karena dulu begini-gini ceritanya panjang itu. Nah, Mhm. pertanyaannya siapa yang punya waktu untuk mendengarkan cerita kehidupan kita itu? Kita butuh orang gitu, kita butuh orang. Makanya saya bilang, kalau masih sendiri segera cari jodoh. Yes. Segera cari suami, segera cari istri yang bisa mengerti kita. Ya. Jadi yang paling yang dicari itu bukan istri yang cantik, bukan. Bukan suami yang kaya, suami yang ganteng, bukan. Ya. Istri yang mau memahami kita, Mhm. suami yang mau mengerti kita. Kalau kita cuma ketemu sama seseorang yang cantik, yang ganteng, yang keren, tapi nggak mau memahami kita, itu lonely juga akhirnya. Betul. Kan luar biasa itu, udah menikah dan sebagainya, dirayakan dengan luar biasa, itu pesta pernikahannya, tapi menghasilkan kesepian. Nah itu lebih parah lagi gitu ketika kita kesepian dalam kondisi seperti itu gitu. Mhm. Itu Audrey. Oke, yes. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Rudi Irwansyah ya, Pak Arfan ya dari Medan. Pada lingkungan pekerjaan atau organisasi, apakah loneliness juga bisa ada? Seperti Bisa. lingkungan kerja yang tidak mendukung, toksik gitu ya. Jadi ini ada possibility-nya ya. Betul, jadi di lingkungan kerja itu harus dibangun saling pengertian itu loh. Oke. Ketika orang nggak ngerti kita, ya kita lonely, udah pasti. Mhm. Udah pasti. Jadi lonely itu bukan kaitan sama fisik. Dalam Betul. pengertian, oh di sekitar kita banyak orang. Mhm. Banyak kok kalau Anda perhatikan orang di Starbucks itu. Yes, Starbucks itu sendirian ya gitu, dia nggak tahu ngapain. pojok gitu ya. Gitu, tapi dia sendirian tuh berjam-jam gitu loh. Iya. Jadi lonely itu emosional, bukan physical, bukan emosional. Karena kurangnya connection tadi itu, social connection, intimacy itu. Ya. Itu Audrey. Oke. Dan ada satu statement yang Audrey rasanya cukup setuju dari Pak Dapot Sihombing. Saya pikir kesepian itu tidak baik, tapi kita memerlukan suasana sepi. Dengan suasana sepi kita punya ruang memaknai individu kita sendiri. Nah, ini mungkin Pak Arfan boleh bantu karena kita kadang mendefinisikan kesepian ini ya kita harus rame-rame terus gitu ya. Ya, Harus bersama-sama terus. Padahal kita juga butuh ruang untuk sendiri kalau kata Tulus gitu ya, ada lagunya bahkan, ruang sendiri gitu. sendiri ya betul. Yes. Ya Ini betul betul. gimana Jadi Pak? manusia itu harus punya ruang di mana dia bisa bercakap-cakap hanya dengan dirinya. Ya. Ya, itulah ruang bagi kita untuk introspeksi. Ya, itulah waktu teduh kita. Itulah ruang-ruang sendiri kita gitu. Harus ada yang seperti itu. Tapi jangan itu kemudian dijadikan sebuah rumus gitu bahwa kalau mau bahagia tuh sendirian. Nah, nggak bakalan gitu. Kita bisa bahagia kalau kita sendirian. Nah ini
saya juga ingin sharing nih sebelum saya lupa ya. Ada Oke, 10 negara di dunia ini yang dianggap sebagai negara yang paling kesepian ya, Audrey. Dan itu oke, di luar oke, dugaan Pak. kita ya. Ya. Sangat surprise kita membaca ini. Mhm. Yaitu yang pertama tuh Swedia. Nah itu, Swedia, oke. Swedia. Di Swedia itu, Swedia itu kan sebetulnya kan kalau di survei itu kan termasuk salah satu negara yang sering muncul di happiness survey kan sebagai negara Betul. paling bahagia. Tapi ternyata yang mengejutkan kita ada 47% orang di Swedia yang hidup sendirian, Oke. Oh, sendirian. Oke. yang tinggal sendirian. Mhm. Dan ini karena ini berlangsung lama, maka diduga mereka ini mengalami yang namanya loneliness. Mhm. Bayangkan loh, 47% itu kan hampir separuh penduduk Ya. tinggal di rumah sendirian. Bayangkan itu. Ya, Mhm. sehingga di Swedia itu kemudian pemerintah sudah mulai pingin bikin di grup gitu, dibikin kayak komplek-komplek gitu, klaster-klaster gitu, supaya mereka punya tetangga juga gitu. Ya, jadi Swedia nomor satu. Nomor dua, Inggris. Oke. Mana di Inggris itu katanya ada 34% orang yang sendirian. Mhm. Sebetulnya sendirian itu tidak serta-merta menghasilkan kesepian ya. Yes. Gitu ya. Kalau mau disurvei apakah orang itu kesepian atau tidak, perlu ada survei berikutnya. Mhm. Tapi tanda-tanda orang kesepian itu kan kalau dia tinggal sendirian. Iya. Kalau saya kan cuma sendiriannya di malam Jumat. Mhm. Kalau ini setiap hari sendirian gimana coba? Iya. Pulang ke rumah sendirian dan sebagainya. Itu pasti akan, ujungnya pasti akan menghasilkan yang namanya loneliness. Yang ketiga, Jepang. Jepang, ya. Itu 31% Mhm. orang yang mengalami loneliness. Nah, dan Jepang, sehingga Jepang itu sekarang ini sudah punya menteri juga loh. Sudah Oke. punya yang namanya Minister of Loneliness. Jadi di dunia itu baru ada dua negara yang punya Minister of Loneliness, yaitu Inggris, Dan Jepang. Jepang. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan berikutnya adalah Indonesia tuh, karena sudah Ya. 50 juta orang di Yes. Indonesia yang mengalami loneliness gitu ya. Aha. Nah, yang keempat adalah Italia. Italia, Oke. 29% orang yang tinggal sendirian. Yang kelima Amerika Serikat, itu Hmm. 28% orang tinggal sendirian. Kanada juga, itu 27% orang tinggal sendirian. Rusia, 25% orang. Jadi seperempat penduduk Rusia itu Mhm. tinggal sendirian. Yang kedelapan Afrika Selatan, itu 24%. Yang kesembilan Kenya, itu 15%. Dan yang terakhir Brazil itu. Di mana di Brazil itu ada 10% orang itu yang tinggalnya sendirian. Nah Hmm. itu yang harus kita waspadai gitu ya, karena sendirian itu adalah awal sesungguhnya dari yang namanya kesepian. Yes. Itu Audrey. Oke, rasanya mungkin boleh dirangkumkan sedikit saja Pak Arman sebelum kita tutup. Mungkin setengah Oke. menit silakan. Baik. Close statement. Terima kasih Audrey ya. Jadi ini kenapa kita angkat talk show loneliness pada hari ini, karena ini isu terbaru Ya. yang diangkat oleh Badan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, ya, di mana WHO kemudian baru 15 November kemarin meluncurkan yang namanya Komisi Hubungan Sosial. Nah, kenapa? Karena ternyata loneliness ini sudah menjadi isu global. Nah, penyebabnya loneliness itu sesungguhnya bukan sendirian, bukan secara fisik, ya, tapi sendirian itu adalah faktor awal dari yang namanya loneliness kalau kita tidak mendukung dengan community. Nah, Ya. karena itu, mari sekarang kita bangun hubungan dengan orang lain, kita ciptakan yang namanya social connection. Ya, Hmm. cari orang-orang yang bisa paham kita, cari orang-orang yang bisa membangun intimacy dengan kita. Ya, itu kuncinya sesungguhnya. Karena loneliness itu bukan masalah fisik, tapi itu adalah masalah emosional. Mhm. Oke, nggak Itu. perlu butuh banyak-banyak small listeners. Cari satu dua orang yang tepat yang bisa memahami Ya. kita sehingga kita bisa apa ya, tidak merasakan kesepian di tengah hiruk pikuk dunia yang sangat padat ini. So, thank you Pak Arfan sudah membukakan insight yang baru lagi di Sama-sama, pagi Audrey. ini. Walaupun cuacanya mendukung ya, semoga hari ini kita tidak kesepian. Yuk mulai bangun interaksi, koneksi bersama dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan yang pasti bangun juga koneksi bersama Smart FM di WA kami 0812 11 12 959, Instagram kami Radio Smart FM 959, atau juga bisa di Instagram Pak Arfan kalau mau connect sama Pak Arfan di Di @Arfan Radiansyah. Yes, kalau gitu kita ketemu minggu depan Pak Arfan. Listeners juga terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kami pamit, saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Radiansyah. If you want Be happy. to be Be happy, happy now. sampai jumpa.